Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen investasi besar bagi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut total nilai investasi yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 574 triliun rupiah. Dari Korea Selatan, Indonesia menandatangani 10 nota kesepahaman dengan nilai sekitar 173 triliun rupiah. Kesepakatan ini dicapai dalam Forum Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth yang turut dihadiri Menteri Perdagangan Korea Selatan Yo Han-ko. Kerjasama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari energi dan transisi hijau seperti tenaga surya, hingga teknologi penangkapan karbon dan energi terbarukan. Selain itu, investasi juga mengalir ke sektor industri dan manufaktur, termasuk baja, baterai, serta transportasi ramah lingkungan. Tak hanya itu, kerjasama juga menyentuh sektor digital dan kecerdasan buatan, serta pengembangan properti dan infrastruktur. Dalam kerjasama ini, perusahaan besar seperti POSCO disebut akan melanjutkan investasinya di Indonesia. Sementara kerjasama dengan Jepang, Indonesia menyepakati 9 nota kesepahaman dengan total nilai investasi mencapai sekitar 401 triliun rupiah. Kerjasama ini mencakup sektor energi, termasuk proyek minyak dan gas, hingga hilirisasi industri, keuangan, dan penguatan investasi kelembagaan. Kolaborasi juga diperluas ke sektor industri kreatif dan manufaktur yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak elektronik. Saya dengan Menteri Investasi BKPM CEO Danantara, Pak Rosan. Tadi kami menghadiri acara untuk mewakili Bapak Presiden di dalam Indonesia-Korea Partnership for Resilient Growth, di mana pada acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Korea, Mr. Yo Han-ko, dan dalam pertemuan tersebut ditandatangani Memorandum of Understanding nilainya 10,2 miliar US dollar atau 173 triliun rupiah, dan sektornya antara lain sektor energi dan green transition, solar power, carbon capture and storage, dan renewable energy, serta industri dan manufaktur, baik itu baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan. Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI, kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai,
dan kerjasama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen yang juga dilakukan terkait dengan pasok baterai serta investasi manufaktur teknologi, antara lain berbicara mengenai investasi daripada Pohang Steel, POSCO yang dilanjutkan, kemudian juga tawaran dari Lotte juga yang juga mengundang nanti Danantara untuk masuk juga sebagai investor. Kalau kita lihat dengan kunjungan Bapak Presiden ke Jepang, itu juga menghasilkan MOU dengan investasi 23,6 miliar atau 401 triliun rupiah. Dan ini sektornya energi dan transisi energi, oil and gas, utamanya proyek Masela, komitmen untuk investasi, kemudian industri dan hilirisasi, keuangan dan inklusi finansial, SMBC dan pegadaian, dan juga investasi kelembagaan melalui JETRO dan juga Kadin, dan industri kreatif dan manufaktur. Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar 574 triliun rupiah. Dan ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea. Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan luar negeri ke Jepang pada akhir Maret bertemu dengan Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Kaisar Naruhito. Kepala negara selanjutnya melakukan perjalanan ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Lee Jae-myung untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.